Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore yang kami hormati Bapak Sparta selaku dosen pengampu dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang berisikan saya Lapina Permatasari dengan NIM 2021111027, Putri Aisyah dengan NIM 2021111034, Nadia Kamila dengan NIM 202111111001, dan Karina Putri Destania dengan NIM 2021111002. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Analyzing Investing Activities Intercorporate Investment. Bab ini memperluas analisis kami pada investasi antar perusahaan. Kami menganalisis investasi antar perusahaan dan kombinasi bisnis dari sudut pandang perusahaan investor. Kami menunjukkan pentingnya menafsirkan pengungkapan aktivitas antar perusahaan untuk analisis laporan keuangan. Kami menyimpulkan dengan diskusi tentang akuntansi investasi dalam sekuritas derivatif. Selanjutnya ada tujuan analisis. Yang pertama itu analisis laporan keuangan untuk investasi antar perusahaan. Yang kedua, menganalisis pengungkapan laporan keuangan untuk sekuritas investasi. Yang ketiga, menafsirkan laporan keuangan konsolidasi. Yang keempat, analisis implikasi metode akuntansi pembeli dan penyatuan untuk kombinasi bisnis. Yang kelima, menafsirkan niat baik yang timbul dari kombinasi bisnis. Keenam, menjelaskan sekuritas derivatif dan implikasinya terhadap analisis. Yang ketujuh, analisis opsi nilai wajar untuk aset dan liabilitas keuangan. Yang kedelapan, menjelaskan konsolidasi anak perusahaan asing dan penjabaran mata uang asing. Dan yang terakhir, menjelaskan analisis hasil investasi. Selanjutnya yang pertama ada investment securities. Perusahaan menginvestasikan asetnya di sekuritas investasi, disebut juga surat berharga. Sekuritas investasi sangat bervariasi dalam hal jenis sekuritas, tempat perusahaan berinvestasi, dan tujuan investasi tersebut. Beberapa investasi merupakan tempat penyimpanan sementara kelebihan uang tunai yang disimpan sebagai surat berharga. Dana tersebut juga dapat mencakup dana yang menunggu investasi pada pabrik, peralatan, dan aset operasi lainnya, atau dapat berfungsi sebagai dana untuk pembayaran kewajiban. Tujuan dari penyimpanan sementara ini adalah untuk menyebarkan kas yang menganggur dengan cara yang produktif. Investasi lain, misalnya penyertaan saham pada afiliasi, seringkali merupakan bagian integral dari aktivitas inti perusahaan. Sekuritas investasi dapat berbentuk hutang atau ekuitas. Keamanan hutang adalah sekuritas yang mewakili hubungan kreditur dengan entitas lain. Contohnya adalah obligasi korporasi, obligasi pemerintah, surat hutang, dan sekuritas daerah. Sekuritas ekuitas adalah sekuritas yang mewakili kepemilikan di entitas lain. Contohnya saham biasa dan saham preferen yang tidak dapat ditebus. Perusahaan mengklasifikasikan sekuritas investasi ke dalam aset lancar dan atau aset tidak lancar, bergantung pada jangka waktu investasi sekuritas. Selanjutnya ada accounting for investment security. Mengatur akuntansi untuk sekuritas investasi. Sekuritas investasi dilaporkan di neraca sebesar biaya perolehan atau nilai wajar atau pasar, bergantung pada jenis sekuritas dan tingkat pengaruh atau kendali yang dimiliki perusahaan investor terhadap perusahaan investasi. Nilai wajar suatu aset adalah jumlah yang dapat ditukarkan dengan aset tersebut dalam transaksi normal saat ini antara pihak-pihak yang berkeinginan. Ketika suatu aset diperdagangkan secara teratur, nilai wajarnya adalah mudah ditentukan dari harga pasar yang dipublikasikan. Jika tidak ada harga pasar yang dipublikasikan untuk suatu aset, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan biaya historis. Akuntansi sekuritas investasi ditentukan oleh klasifikasinya. Sekuritas investasi secara luas diklasifikasikan menjadi sekuritas utang atau ekuitas. Sekuritas utang pada gilirannya diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan tujuan investasinya. Sebaliknya, efek ekuitas diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu tingkat kepemilikan investor dan oleh karena itu pengaruh atau kendali atas investasi. Sekuritas ekuitas yang tidak mencerminkan kepemilikan signifikan pada investasi diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan tujuan investasi. Karena akuntansi investasi pada efek hutang dan ekuitas berbeda, kami menjelaskan masing-masing secara terpisah. Nah, selanjutnya itu ada debt securities. Sekuritas hutang mewakili hubungan kreditur dengan entitas lain. Contohnya adalah
obligasi pemerintah dan daerah, obligasi dan surat hutang perusahaan, serta hutang konversi. Selanjutnya itu ada held to maturity securities. Efek yang dimiliki hingga jatuh tempo. Surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah surat hutang yang manajemen mempunyai kemampuan dan niat untuk memilikinya hingga jatuh tempo. Bentuknya bisa jangka pendek. Dalam hal ini diklasifikasikan sebagai aset lancar. Atau jangka panjang diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Perusahaan melaporkan sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo jangka pendek atau jangka panjang di neraca sebesar biaya perolehan atau biaya diamortisasi. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari efek-efek ini tidak diakui dalam pendapatan. Pendapatan bunga dan realisasi keuntungan dan kerugian, termasuk amortisasi premi atau diskonto surat berharga jangka panjang termasuk dalam pendapatan. Klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo hanya digunakan untuk efek bersifat hutang. Selanjutnya itu ada trading securities. Perdagangan sekuritas adalah sekuritas uang, hutang, atau ekuitas non berpengaruh yang dibeli dengan tujuan untuk dikelola secara aktif dan dijual untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu dekat. Sekuritas yang diperdagangkan adalah aset lancar. Perusahaan melaporkannya berdasarkan nilai wajar agregat pada setiap tanggal neraca, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, atau perubahan nilai wajar efek yang dimiliki, dan keuntungan atau kerugian yang direalisasi, atau keuntungan atau kerugian penjualan dimasukkan ke dalam laba bersih. Pendapatan bunga dari surat berharga yang diperdagangkan dalam bentuk hutang dicatat pada saat diperoleh. Pendapatan dividen dari efek yang diperdagangkan dalam bentuk ekuitas dicatat pada saat diperoleh. Klasifikasi perdagangan digunakan untuk efek hutang dan ekuitas. Selanjutnya ada available for sale securities. Efek tersedia untuk dijual. Sekuritas yang tersedia untuk dijual adalah sekuritas hutang atau ekuitas non berpengaruh yang tidak diklasifikasikan sebagai sekuritas yang diperdagangkan untuk tidak diklasifikasikan sebagai sekuritas yang diperdagangkan atau dimiliki hingga jatuh tempo. Surat-surat berharga ini termasuk dalam aset lancar dan tidak lancar, tergantung pada jatuh temponya dan atau niat manajemen mengenai penjualannya. Sekuritas ini dilaporkan sebesar nilai wajar di neraca. Selanjutnya ada transfer between categories atau transfer antar kategori. Ketika maksud atau kemampuan manajemen untuk melaksanakan tujuan investasi, efek berubah secara signifikan. Efek biasanya harus direklasifikasi atau dipindahkan ke kelas lainnya. Selanjutnya ada equity securities. Sekuritas ekuitas mewakili kepentingan kepemilikan pada entitas lain. Contohnya adalah saham biasa dan saham preferen serta hak untuk memperoleh atau kepemilikan seperti waran, hak saham, dan opsi beli dan jual. Saham preferen yang dapat ditebus dan surat hutang yang dapat dikonversi tidak dianggap sebagai surat berharga ekuitas atau mereka diklasifikasikan sebagai surat hutang. Dua motivasi utama perusahaan membeli sekuritas ekuitas adalah yang pertama, untuk memberikan pengaruh terhadap direktur dan manajemen entitas lain seperti pemasok, pelanggan, dan anak perusahaan. Atau yang kedua, untuk menerima pendapatan dividen akan apresiasi harga saham. Perusahaan melaporkan investasi pada efek ekuitas sesuai dengan kemampuannya untuk mempengaruhi atau mengendalikan aktivitas investasi. Dalam equity securities terdapat tiga bagian. Yang pertama itu ada no influence less than 20% holding atau tidak ada pengaruh kurang dari 20% kepemilikan. Ketika efek ekuitas merupakan non-voting preference atau ketika investor memiliki kurang dari 20% saham berhak suara investasi, maka kepemilikannya dianggap tidak berpengaruh. Dalam kasus ini, investor diasumsikan memiliki pengaruh minimal terhadap aktivitas investasi. Lalu yang kedua ada significant influence between 20% and 50% holding atau pengaruh signifikan antara 20 dan 50% kepemilikan. Kepemilikan sekuritas meskipun di bawah 50% saham berhak suara dapat memberi investor kemampuan untuk melakukan investasi secara signifikan pengaruhnya terhadap aktivitas bisnis investasi. Lalu yang terakhir itu ada controlling interest holding of more than
50% atau pengendalian bunga kepemilikan lebih dari 50%. Kepemilikan lebih dari 50% disebut sebagai mengendalikan kepentingan, di mana investor dikenal sebagai perusahaan induk dan investasi sebagai anak perusahaan. Laporan keuangan konsolidasi siap untuk kepemilikan lebih dari 50%. Di slide berikutnya, the fair value option atau opsi nilai wajar, standar terkini memungkinkan perusahaan untuk secara selektif melaporkan sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual pada nilai wajar. Jika perusahaan memilih opsi ini, maka akuntansi untuk semua efek yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo akan sama dengan akuntansi untuk efek yang diperdagangkan. Khusus untuk seluruh efek investasi atau diperdagangkan, tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo. Yang pertama, ada nilai tercatat di neraca adalah nilai wajar, dan yang kedua, seluruh keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akan dimasukkan dalam laba bersih. Next. Kemudian disclosures for investment securities atau pengungkapan efek untuk investasi. Yang keempat, ada analyzing investment securities, yaitu menganalisis efek investasi, di mana analisis sekuritas investasi setidaknya memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, untuk memisahkan kinerja operasi dari kinerja investasi dan pendanaan, dan yang kedua, untuk menganalisis distorsi akuntansi akibat peraturan akuntansi dan atau manajemen laba yang melibatkan sekuritas investasi. Kemudian ada operating from investing asset and performance. Di sini kinerja operasi dan investasi suatu perusahaan harus dianalisis secara terpisah. Hal ini karena kinerja investasi suatu perusahaan dapat mendistorsi operasi sebenarnya ditunjukkan. Untuk tujuan ini, penting bagi seorang analis untuk menghapus semua keuntungan atau kerugian yang berkaitan dengan aktivitas investasi, termasuk dividen, pendapatan bunga, serta keuntungan dan kerugian yang direalisasikan dan belum direalisasi ketika mengevaluasi kinerja operasi. Seorang analis juga perlu memisahkan aset operasi dan non-operasional ketika menentukan laba atas aset operasi bersih atau RNOA. Sebagai aturan praktis, semua efek hutang dan efek ekuitas non-influential yang dapat dipasarkan dan aliran pendapatan terkait dipandang sebagai aktivitas investasi. Namun, seorang analis harus meninjau sifat bisnis perusahaan dan tujuan di balik berbagai investasi sebelum mengklasifikasikannya sebagai operasi atau investasi. Next. Analyzing accounting distortions from securities atau menganalisis distorsi akuntansi dari sekuritas ASC 320 mengambil langkah penting menuju akuntansi nilai wajar untuk sekuritas investasi. Namun, standar ini tidak sepenuhnya mencakup akuntansi nilai wajar. Sebaliknya, standar tersebut merupakan kompromi antara biaya historis dan nilai wajar, sehingga menyisakan banyak masalah yang belum terselesaikan serta peluang untuk manajemen laba. Artinya, seorang analis harus memeriksa pengungkapan yang berkaitan dengan sekuritas investasi untuk mengidentifikasi potensi distorsi akibat metode akuntansi dan manajemen laba. Analisis ini sangat penting ketika menganalisis lembaga keuangan dan perusahaan asuransi karena aktivitas investasi merupakan inti dari operasi mereka dan memberikan sebagian besar pendapatan mereka. Next. Kemudian equity method accounting atau akuntansi metode ekuitas diperlukan untuk investasi antar perusahaan yang dapat dilakukan oleh perusahaan investor pengaruh signifikan, menguasai namun tidak mengendalikan. Berbeda dengan investasi pasif yang telah kita bahas sebelumnya dalam bab ini, investasi metode ekuitas dilaporkan di neraca berdasarkan biaya yang disesuaikan, bukan pada nilai pasar. Jika awalnya dibeli pada nilai buku, maka jumlah yang dilaporkan sama dengan persentase ekuitas pemegang saham perusahaan investasi yang dimiliki oleh investor.
Akuntansi metode ekuitas umumnya digunakan untuk investasi yang mewakili 20% hingga 50% saham berhak suara dari sekuritas ekuitas perusahaan. Namun, kriteria penggunaan metode ekuitas adalah apakah perusahaan investor dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap perusahaan investi terlepas dari persentase saham yang dimiliki. Metode ekuitas kadang-kadang disebut sebagai konsolidasi satu baris. Perbedaan utama antara akuntansi metode konsolidasi dan metode ekuitas terletak pada tingkat detail yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Karena proses konsolidasi tidak mempengaruhi total ekuitas pemegang saham atau laba bersih perusahaan investor. Next. Kemudian, equity method mechanism. Di sini ada beberapa poin penting yang berkaitan dengan akuntansi metode ekuitas. Yang pertama, ada akun investasi dilaporkan sebesar bagian proporsional ekuitas pemegang saham perusahaan investi. Oleh karena itu, aset dan liabilitas substansial tidak dapat dicatat dalam neraca kecuali investi dikonsolidasi. Hal ini dapat mempunyai implikasi penting bagi analisis perusahaan investor. Yang kedua, pendapatan investasi atau bagian proporsional dari perusahaan-perusahaan investi harus dibedakan dari pendapatan operasional inti dalam analisis pendapatan perusahaan investor, kecuali investasi tersebut dianggap bersifat strategis. Yang ketiga, berbeda dengan pelaporan sekuritas tersedia untuk dijual dan diperdagangkan yang dibahas sebelumnya dalam bab ini. Investasi yang dicatat dengan metode ekuitas dilaporkan sebesar biaya perolehan yang disesuaikan, bukan sebesar nilai pasar. Oleh karena itu, keuntungan substansial yang belum direalisasi mungkin tidak tercermin dalam aset atau ekuitas pemegang saham. Namun, kerugian nilai yang dianggap tidak bersifat sementara harus tercermin sebagai penurunan jumlah tercatat investasi dengan kerugian terkait yang dicatat dalam pelaporan laba rugi. Kemudian, seorang investor harus menghentikan akuntansi metode ekuitas ketika investasi dikurangi menjadi 0, atau misalnya karena kerugian investor, dan tidak boleh berbentuk kerugian tambahan kecuali investor telah menjamin kewajiban investi atau berkomitmen untuk memberikan dukungan keuangan lebih lanjut kepada investi. Yang terakhir, jika jumlah investasi awal melebihi bagian proporsional nilai buku perusahaan investi, maka kelebihan tersebut dialokasikan pada aset berwujud dan tidak berwujud yang teridentifikasi, yang disusutkan atau diamortisasi sesuai masa manfaatnya. Pendapatan investasi dikurangi dengan biaya tambahan ini. Kelebihan yang tidak dialokasi dengan cara ini diperlakukan sebagai goodwill dan tidak lagi diamortisasi. Next. Di sini ada analysis implication of intercorporate investment atau analisis implikasi investasi antar perusahaan. Analisis kami berlanjut dengan beberapa pertimbangan penting terkait dengan investasi antar perusahaan. Bagian ini membahas implikasi yang lebih penting. Pengakuan pendapatan perusahaan investi. Akuntansi metode ekuitas mengasumsikan bahwa dolar yang diperoleh perusahaan investi setara dengan dolar yang diperoleh investor, meskipun tidak diterima secara tunai. Meskipun mengabaikan potensi kewajiban pajak orang tua dari pengiriman pendapatan oleh afiliasi, kesetaraan pendapatan dolar untuk dolar tidak dapat diterima begitu saja. Alasannya meliputi, yang pertama, otoritas pengatur terkadang dapat melakukan intervensi dalam kebijakan dividen anak perusahaan. Yang kedua, anak perusahaan dapat beroperasi di negara yang memberlakukan pembatasan pengiriman pendapatan atau negara yang nilai mata uangnya dapat memburuk dengan cepat. Risiko politik selanjutnya dapat menghambat akses terhadap pendapatan. Yang ketiga,
Pembatasan dividen dalam perjanjian pinjaman dapat membatasi aksesibilitas pendapatan. Lalu yang keempat, kehadiran kepentingan minoritas yang stabil atau berkuasa dapat mengurangi keleluasaan orang tua dalam menetapkan dividen atau kebijakan lainnya. Analisis kami harus mengenali faktor-faktor ini dalam menilai apakah dolar yang diperoleh afiliasi setara dengan dolar yang diperoleh investor. Kemudian ada investasi modal yang tidak diakui. Akun investasi sering disebut sebagai konsolidasi satu baris. Hal ini karena mewakili persentase kepemilikan investor pada ekuitas pemegang saham perusahaan investi. Di balik saldo investasi ini terdapat aset yang liabilitasnya yang mendasari perusahaan investi. Mungkin terdapat sejumlah besar aset dan liabilitas perusahaan investi yang tidak tercatat dan tidak tercermin dalam neraca investor. Yang ketiga, ada pengakuan pendapatan perusahaan investi. Next. Business combination atau kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis mengacu pada merger dengan atau akuisisi suatu bisnis. Hal ini terjadi ketika satu perusahaan mengakuisisi sebagian besar saham satu atau lebih perusahaan lain. Analisis kombinasi bisnis harus mengenali insentif manajemen, implikasi akuntansi, dan kebutuhan untuk mengevaluasi dan menafsirkan laporan keuangan entitas baru. Kombinasi bisnis dengan motivasi ekonomi yang baik mempunyai sejarah yang panjang. Next. Alasan ekonomi untuk melakukan kombinasi bisnis adalah yang pertama, memperoleh sumber material, fasilitas produktif, teknologi, saluran pemasaran, atau pangsa pasar yang berharga. Yang kedua, mengamankan sumber daya keuangan atau akses terhadap sumber daya tersebut. Yang ketiga, penguatan manajemen. Yang keempat, peningkatan efisiensi operasional. Yang kelima, mendorong diversifikasi. Yang keenam, kecepatan masuk pasar. Yang ketujuh, mencapai skala ekonomi. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, alasannya itu memperoleh keuntungan pajak. Kita juga harus mengenali alasan tertentu yang tidak berwujud dalam penggabungan usaha. Dalam kasus tertentu, hal-hal tidak berwujud ini merupakan penjelasan terbaik atas tingginya biaya yang dikeluarkan. Ini termasuk prestige management, kompensasi, dan keuntungan tambahan. Next. Kemudian, accounting for business combination atau laporan keuangan konsolidasian yang melaporkan hasil operasi dan kondisi keuangan perusahaan induk dan anak perusahaannya dalam satu set laporan. Lalu ada mekanisme konsolidasi, atau konsolidasi melibatkan dua langkah, yaitu pengumpulan dan eliminasi. Yang pertama, laporan keuangan konsolidasi mengagregasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban anak perusahaan dengan pos-pos terkait dalam laporan keuangan perusahaan induk. Langkah kedua adalah menghilangkan transaksi atas perusahaan atau rekening timbal balik untuk menghindari perhitungan ganda atau pengakuan pendapatan sebelum waktunya. Dampak bersih konsolidasi terhadap neraca adalah melaporkan anak perusahaan yang diakuisisi sebesar nilai pasar wajarnya pada tanggal akuisisi. Nah, ada beberapa poin penting yang perlu dipahami tentang proses konsolidasi, yaitu neraca konsolidasi mencakup nilai buku sinergi dan nilai pasar wajar Mikron pada tanggal akuisisi, dikurangi penyusutan atau amortisasi selisih lebih nilai pasar Mikron terhadap nilai bukunya. Buku akun investasi di neraca investor telah tergantikan oleh neraca perusahaan investi yang terkait. Selanjutnya, penambahan aset berwujud yang tidak berwujud yang dibeli telah diakui sebagai peningkatan nilai tercatat aset yang dilaporkan saat ini atau penulisan PPE dan sebagai aset tambahan atau merek dagang dan goodwill. Kemudian laporan laba rugi konsolidasi mencakup laporan laba rugi sinergi dan Mikron.
Pendapatan investasi yang dicatat sinergi dalam pembukuannya digantikan oleh laporan laba rugi Mikron. Selain itu, biaya penyusutan termasuk biaya penyusutan yang dicatat Mikron pada nilai buku aset yang dapat disusutkan ditambah penyusutan kelebihan nilai pasar wajar atas nilai buku yang dicatat pada saat akuisisi Mikron. Kedua, aset merek dagang yang baru dibuat diamortisasi selama masa manfaatnya, sehingga menimbulkan biaya tambahan sebesar $6.000. Goodwill yang diakui hanya dalam akuisisi tidak diamortisasi. Yang terakhir, goodwill hanya dicatat setelah mengakui nilai pasar wajar seluruh aset berwujud dan tidak berwujud yang diperoleh. Perusahaan diharuskan mengidentifikasi aset tidak berwujud yang diperoleh. Aset tak berwujud yang dianggap mempunyai masa manfaat yang dapat diidentifikasi karena itu harus diamortisasi setiap tahun. Kemudian ada penurunan nilai baik atau goodwill yang dicatat dalam proses konsolidasi mempunyai jangka waktu tidak terbatas, dan oleh karena itu tidak diamortisasi. Namun, penurunan nilai masih harus dikaji setiap tahunnya. Next. Next. Kemudian tujuan utama metode akuntansi kombinasi bisnis ini adalah untuk mengakui harga yang dibayarkan untuk akuisisi di neraca. Tujuan ini dicapai melalui dua langkah berikut. Yang pertama, seluruh aset berwujud dan tidak berwujud, dan liabilitas perusahaan yang diakuisisi diakui sebesar nilai wajarnya. Nilai wajar pada tanggal akuisisi, dan yang kedua, selisih antara harga perolehan dan nilai wajar kekayaan bersih perusahaan yang diakuisisi diakui sebagai niat baik. Di masa depan, penyusutan atau amortisasi dibebankan pada semua aset jangka panjang, berwujud atau tidak berwujud, dengan satu pengecualian utama, yaitu goodwill. Itu tidak diamortisasi. Sebaliknya, aset tersebut harus menjalani pengujian penurunan nilai tahunan. Selanjutnya yaitu isu in business combination. Yang pertama ada pertimbangan kontingensi. Dalam beberapa kombinasi bisnis, para pihak tidak dapat menyepakati harga. Ini menghasilkan gagasan tentang pertimbangan kontingen, di mana disepakati bahwa uang tambahan akan dibayarkan oleh pembeli kepada penjual, jika tujuan kinerja masa depan dapat dipenuhi oleh perusahaan gabungan. Dalam akuntansi saat ini, masa depan itu hasil pembayaran diakui sebagai biaya pembelian tambahan pada saat uang dibayarkan, biasanya sebagai peningkatan goodwill. FASB telah mengusulkan revisi standar kombinasi bisnis yang mencakup akuntansi baru untuk pertimbangan kontingensi. Dalam standar yang diusulkan, nilai wajar bisnis yang diakuisisi harus ditentukan pada tanggal akuisisi. Yang melekat dalam perjanjian ini adalah nilai wajar kewajiban pembeli atas pembayaran kontingensi. Jumlah akan termasuk dalam harga pembelian. Artinya, perjanjian pembayaran di masa depan harus dinilai wajar pada tanggal pembelian dan kemudian terus-menerus melakukan revaluasi setiap kuartal berikutnya untuk mencerminkan kinerja sebenarnya. Hal ini akan mengakibatkan volatilitas pendapatan karena pertimbangan kontingensi dinilai kembali. Selanjutnya mengalokasikan biaya total. Setelah perusahaan menentukan total biaya entitas yang diakuisisi, biaya ini perlu dialokasikan ke aset individual. Seluruh aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diberikan sebagai dari total biaya perolehan. Biasanya sama dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Aset yang dapat diidentifikasi mencakup aset tidak berwujud dan juga aset berwujud. PASAK 141 mengharuskan perusahaan untuk mengidentifikasi dan menilai kategori tertentu dari aset tidak berwujud, yang termasuk yang pertama merek dagang dan aset terkait pemasaran lainnya. Yang kedua, perjanjian non-kompetisi. Yang ketiga, daftar pelanggan, kontrak, dan aset terkait pelanggan lainnya.
Yang keempat, aset tak berwujud yang berhubungan dengan seni seperti karya sastra atau musik, serta materi video atau audio visual, termasuk program televisi dan video musik. Yang kelima, aset tak berwujud yang berkaitan dengan hubungan kontraktual seperti lisensi, royalti, iklan, dan kontrak manajemen, perjanjian sewa atau waralaba, hak siar kontrak kerja, dan sejenisnya. Yang terakhir, paten, perangkat lunak komputer, database, rahasia dagang atau formula, dan aset tak berwujud berbasis teknologi lainnya. Selanjutnya yaitu penelitian dan pengembangan dalam proses atau IPR&D. Beberapa perusahaan menghapus sebagian besar biaya akuisisi sebagai pembelian penelitian dan pengembangan. Selain itu, terdapat peningkatan dramatis dalam penghapusan utang dalam dekade terakhir, khususnya di industri teknologi tinggi. Berdasarkan IAP, sebelumnya praktek ini menarik karena memungkinkan perusahaan yang mengakuisisi untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan alokasi harga pembelian ke goodwill dan dengan demikian menurunkan atau menghindari beban pendapatan di masa depan dari amortisasi goodwill yang dihasilkan. Dalam situasi penghapusan HKI, perusahaan menilai aset HKI dari perusahaan yang diakuisisi sebelum dihapuskan. Namun, tidak ada panduan tentang bagaimana menilai HKI. Mengingat adanya insentif untuk tidak mengakui HKI sebagai goodwill, perusahaan diduga akan memberikan nilai HKI setinggi mungkin untuk meningkatkan penghapusan dan mengurangi atau menghilangkan amortisasi goodwill berikutnya. Penghapusan seperti ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas pendapatan jika IPR&D dilebih-lebihkan karena hal ini akan mengecilkan nilai aset dan melebih-lebihkan laba atas ekuitas dan aset di masa depan. Penyalahgunaan penghapusan HKI membuat SEC menyelidiki penggunaannya. Beberapa akuisisi kemudian ditentang dan perusahaan diharuskan menyajikan kembali laporan keuangan historis. Baru-baru ini FASB mengusulkan harga HKI dikapitalisasi dan diamortisasi bukan dibebankan. Selanjutnya yaitu hutang dalam laporan keuangan konsolidasian. Kewajiban dalam laporan keuangan konsolidasi tidak dijadikan sebagai hak gadai atas kumpulan aset bersama. Kreditor, baik yang dijamin atau tidak, memiliki hak ganti rugi jika terjadi wan prestasi hanya atas aset yang dimiliki oleh perusahaan tertentu yang menimbulkan liabilitas. Jika perusahaan induk menjamin suatu tanggung jawab anak perusahaan, maka kreditur mempunyai jaminan sebagai jaminan tambahan dengan ketentuan potensi resource. Neraca konsolidasi tidak membantu kami menilai margin keamanan yang dinikmati kreditor. Untuk menilai keamanan liabilitas, analisis kami harus memeriksa laporan keuangan individual masing-masing anak perusahaan. Dan juga harus ingat bahwa batasan hukum tidak selalu merupakan ukuran tanggung jawab yang efektif. Misalnya, American Express baru-baru ini menanggung kewajiban anak perusahaan pergudangan bukan karena kewajiban hukum apapun, namun karena kepedulian terhadap reputasinya sendiri. Selanjutnya yaitu penjualan dan pendapatan per akuisisi. Ketika akuisisi anak perusahaan terjadi pertengahan tahun, perusahaan hanya melaporkan ekuitasnya pada pendapatan anak perusahaan sejak tanggal akuisisi dan seterusnya. Namun, ada dua metode yang tersedia di bawah GGAAP untuk menyelesaikan. Yang pertama, perusahaan dapat menerbitkan laporan laba rugi konsolidasi dengan penjualan, beban, dan pendapatan anak perusahaan sejak tanggal akuisisi dan seterusnya. Yang kedua, perusahaan dapat melaporkan penjualan dan beban anak perusahaan dalam laporan laba rugi konsolidasinya sepanjang tahun dan mengeluarkan laba per akuisisi, sehingga hanya laba pasca akuisisi yang dimasukkan dalam laba bersih konsolidasi. Pengaruh terhadap laba bersih konsolidasi sama untuk kedua metode, yaitu hanya laba bersih perusahaan yang diakuisisi setelah tanggal akuisisi yang dimasukkan dalam laba konsolidasi. Namun
Namun pertumbuhan pendapatan tertinggi atau penjualan bisa sangat berbeda tergantung pada tanggal akuisisi dan besarnya penjualan perusahaan yang diakuisisi. Perusahaan yang pertumbuhannya terutama terjadi melalui akuisisi versus pertumbuhan organik atau internal dapat menjadi masalah tersendiri bagi para analisis. Selanjutnya yaitu batasan tambahan laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasi seringkali merupakan representasi yang berarti dari kondisi keuangan dan hasil operasi entitas induk anak perusahaan. Namun demikian, terdapat keterbatasan selain yang telah dibahas. Yang pertama, laporan keuangan masing-masing perusahaan yang membentuk entitas yang lebih besar tidak selalu disusun atas dasar perbandingan. Perbedaan prinsip akuntansi dasar penilaian, tingkat amortisasi, dan faktor lainnya dapat menghambat homogenitas dan mengganggu validitas rasio, tren, dan analisis lainnya. Yang kedua, laporan keuangan konsolidasi tidak mengungkapkan pembatasan penggunaan uang tunai untuk masing-masing perusahaan. Mereka juga tidak mengungkapkan arus kas antar perusahaan atau batasan yang diterapkan pada arus tersebut. Faktor-faktor ini mengaburkan hubungan antara likuiditas aset dan kewajiban yang ingin dipenuhi. Yang ketiga, perusahaan yang kondisi keuangannya buruk terkadang bergabung dalam perusahaan yang kuat secara finansial, sehingga mengaburkan analisis kami karena aset salah satu anggota entitas yang dikonsolidasi tidak dapat serta-merta digunakan untuk membayar kewajiban anggota lain. Tingkat transaksi antar perusahaan tidak diketahui kecuali prosedur yang mendasari proses konsolidasi yang dilaporkan. Laporan konsolidasi umumnya hanya mengungkapkan hasil akhir. Yang terakhir, akuntansi untuk konsolidasi anak perusahaan keuangan dan asuransi dapat menimbulkan beberapa masalah untuk dianalisis. Penggabungan anak-anak perusahaan yang berbeda dapat mendistorsi rasio dan hubungan lainnya. Misalnya, aset lancar anak perusahaan keuangan umumnya tidak tersedia untuk memenuhi kewajiban lancar perusahaan induk. Aset dan liabilitas entitas yang terpisah tidak dapat dipertukarkan dan laporan keuangan konsolidasi mengaburkan prioritas tagihan kreditur. Selanjutnya yaitu derivatif sekuritis. Perusahaan dihadapkan pada berbagai jenis resiko pasar. Resiko-resiko ini muncul karena profitabilitas operasional bisnis sensitif terhadap fluktuasi di beberapa bidang seperti harga komoditas, nilai tukar mata uang asing, dan suku bunga. Untuk mengurangi resiko pasar ini, perusahaan melakukan tindakan transaksi lindung nilai. Agar ada kontrak yang berupaya melindungi perusahaan dari risiko pasar. Konsep lindung nilai mirip dengan polis asuransi, di mana perusahaan mengandalkan kontrak yang menjamin hasil tertentu terlepas dari kekuatan pasar. Instrumen keuangan seperti futures, option, dan swap biasanya digunakan sebagai lindung nilai. Instrumen keuangan ini disebut instrumen keuangan derivatif. Kemudian ada instrumen keuangan yang nilainya diturunkan dari nilai aset lain ke aset atau variabel ekonomi seperti saham, obligasi, harga komoditas, suku bunga, atau nilai tukar mata uang. Namun kontrak derivatif sebagai lindung nilai dapat membuat perusahaan menghadapi risiko yang cukup besar. Hal ini disebabkan karena sulitnya menemukan derivatif yang sepenuhnya melakukan lindung nilai atas eksposur resiko karena para pihak dalam kontrak derivatif juga memahami potensi resiko dari instrumen tersebut atau karena pihak lawan atau entitas lain dalam lindung nilai tidak kuat secara finansial. Perusahaan juga diketahui menggunakan derivatif untuk berspekulasi. Selanjutnya ada defining a derivative. Berbagai instrumen keuangan yang digunakan untuk aktivitas lindung nilai antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kontrak berjangka. Perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk membeli atau menjual komoditas atau aset keuangan tertentu di masa depan, atau disebut tanggal penyelesaian dan harga tertentu.
Kontrak berjangka ada untuk sebagian besar komoditas dan aset keuangan. Dimungkinkan juga untuk membeli kontrak berjangka pada indeks seperti indeks saham S&P 500. Yang kedua, yaitu antara dua pihak atau lebih untuk menukar arus kas masa depan. Hal ini biasanya terjadi pada resiko lindung nilai, terutama resiko suku bunga dan mata uang asing. Dalam bentuk dasarnya, swap melakukan lindung nilai terhadap eksposur neraca dan arus kas. Salah satu contohnya adalah swap suku bunga. Suatu perusahaan mungkin ingin mengubah utang dengan suku bunga tetap menjadi utang dengan suku bunga variabel. Perusahaan bekerja dengan perantara. Biasanya bank untuk mencari perusahaan lain dengan utang suku bunga mengembang yang mencari utang suku bunga tetap. Kedua, perusahaan menukar suku bunga dan bank membebankan biaya untuk transaksi tersebut. Pertukaran mata uang asing mirip dengan swap suku bunga, hanya saja tujuannya adalah untuk melindungi nilai risiko mata uang asing dan bukan risiko suku bunga. Yang terakhir, kontrak opsi memberi pihak hak bukan kewajiban untuk melaksanakan transaksi. Sebagai ilustrasi, opsi untuk membeli suatu sekuritas pada harga kontrak tertentu di suatu tanggal di masa depan kemungkinan besar akan dilaksanakan hanya jika harga sekuritas pada tanggal di masa depan tersebut lebih tinggi daripada harga kontrak. Opsi juga dapat berupa call atau put. Pilihan call adalah hak untuk membeli suatu sekuritas atau komoditas pada harga tertentu pada atau sebelum tanggal penyelesaian. Ambil pilihan adalah opsi untuk menjual sekuritas atau komoditas pada harga tertentu sebelum tanggal penyelesaian. Next. Selanjutnya ada accounting for derivative. Gambar ini menunjukkan klasifikasi derivatif untuk tujuan akuntansi. Semua derivatif apapun sifat atau tujuannya dicatat sebagai nilai pasar di neraca. Namun tidak seperti akuntansi nilai wajar untuk sekuritas investasi, di mana hanya aset dan bukan liabilitas terkait yang dicatatkan ke pasar. Akuntansi untuk derivatif mempengaruhi kedua sisi transaksi dengan memandai ke pasar. Artinya jika derivatif merupakan nilai yang efektif, dampak perubahan nilai wajar biasanya akan hilang dan memiliki dampak minimal terhadap laba dan ekuitas pemegang saham. Akuntansi untuk derivatif berbeda-beda tergantung pada klasifikasinya. Menurut perusahaan, derivatif pertama diklasifikasi sebagai nilai wajar, arus kas, atau lindung nilai mata uang asing. Kemudian akuntansi untuk derivatif tersebut bersama dengan aset atau liabilitas yang terkait dengan derivatif tersebut adalah sebagai berikut. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas lindung nilai wajar, serta aset atau liabilitas terkait dicatat dalam pendapatan dan mempengaruhi profitabilitas. Selama lindung nilai efektif akuntansi ini tidak mempengaruhi laba dan ekuitas pemegang saham secara material. Next. Selanjutnya ada disclosure for derivative. Perusahaan wajib mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai derivatif baik dalam catatan atas laporan keuangan maupun di tempat lain, biasanya di bagian pembahasan dan analisis manajemen. Tujuan dari pengungkapan ini adalah untuk memberi informasi kepada analisis tentang potensi resiko yang mendasari sekuritas derivatif. Yang pertama, pengungkapan kualitatif. Pengungkapan umumnya menguraikan jenis aktivitas lindung nilai yang dilakukan oleh perusahaan dan metode akuntansi yang digunakan. Banyak perusahaan misalnya menggunakan derivatif untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko suku bunga dan mata uang asing. Yang kedua, pengungkapan kuantitatif. Comparable Shop juga memberikan informasi kuantitatif terkait dengan aktivitas lindung nilai suku bunga dan valuta asing di bagian MD&A dalam laporan tahunannya. Yang ketiga, exposure resiko suku bunga. Aktivitas lindung nilai Comparable Shop terkait dengan suku bunga menggunakan perjanjian swap untuk menjaga hubungan yang diinginkan antara utang dengan suku bunga tetap dan mengembang. Secara umum, utang dengan suku bunga variabel memiliki tingkat bunga yang lebih rendah daripada utang dengan suku bunga tetap. Jadi, perusahaan bisa menurunkan biaya bunga dengan swap.
Hal ini juga mengambil resiko suku bunga. Namun hal tersebut tidak terlalu bermasalah seperti yang terlihat pada yang pertama, jumlah utang dengan suku bunga mengembang yang dapat diserap perusahaan dengan aman bergantung pada konversi EBITDA dengan suku bunga. Semakin tinggi konvergensi ini, semakin besar presentasi utang yang dapat dipinjam perusahaan dengan suku bunga mengambang dan tidak menimbulkan risiko signifikan terhadap laba yang dilaporkan jika suku bunga berfluktuasi di masa depan. Tingkat target utang suku bunga mengambang Kambiosab yang dirujuk dalam pengungkapan MD&A ditentukan berdasarkan dasar ini. Yang terakhir, eksposur valuta asing. Kamso melaporkan bahwa perusahaan memiliki resiko nilai tukar mata uang asing terkait dengan transaksi dalam mata uang non-dolar AS, investasi pada anak perusahaan, dan utang anak perusahaan dalam mata uang asing. Sampai berusaha menggunakan swap lintas mata uang dan kontrak pertukaran berjangka untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko atas aset dan liabilitas dalam mata uang asing. Next. Selanjutnya ada analisis of derivative. Tujuan penggunaan derivatif itu mengidentifikasi tujuan perusahaan dalam penggunaan derivatif. Penting karena resiko yang terkait dengan derivatif jauh lebih tinggi untuk spekulasi dibandingkan untuk lindung nilai. Dalam kasus lindung nilai, resiko tidak muncul melalui yang strategis. Sebaiknya hal ini timbul karena adanya permasalahan pada instrumen lindung nilai, baik karena lindung nilai yang tidak sempurna atau karena kejadian yang tidak terduga. Dalam kasus spekulasi, perusahaan membuat pilihan strategis untuk menanggung risiko pergerakan pasar. Beberapa perusahaan mengambil risiko tersebut karena mereka berada dalam posisi untuk menderifikasi risiko dengan cara yang mirip dengan perusahaan asuransi. Lebih sering para manajemen berspekulasi karena firasat yang terinformasi tentang pergerakan pasar. Kita harus menyadari bahwa banyak perusahaan secara implisit berspekulasi bahkan ketika mereka menyarankan derivatif digunakan untuk lindung nilai. Salah satu alasannya adalah ketika perusahaan melakukan lindung nilai terhadap exposure tertentu, perusahaan tidak selalu melakukan lindung nilai terhadap risiko perusahaan secara keseluruhan atau secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu the fair value option. FASB baru-baru ini membuat langkah-langkah signifikan dalam melaporkan seluruh aset dan liabilities keuangan berdasarkan nilai wajar. PSAK 157 memberikan kerangka terpadu untuk akuntansi nilai wajar. PSAK 159 memberi perusahaan pilihan untuk melaporkan aset dan liabilitas keuangan secara selektif pada nilai wajar. Kedua standar tersebut mengatur pengungkapan catatan secara rinci. Kami memperkenalkan konsep nilai wajar di bab 2 dan memberikan gambaran konseptual akuntansi nilai wajar. Pada bagian ini kita akan membahas pelaporan nilai wajar terkini dan persyaratan pengungkapan untuk aset dan liabilitas keuangan. Selanjutnya ada Fair Value Reporting Requirements, yaitu aset dan liabilities yang memenuhi syarat untuk opsi nilai wajar. USG GAAP memungkinkan perusahaan untuk melaporkan berbagai aset dan liabilitas keuangan berdasarkan nilai wajar. Ini termasuk investasi pada surat utang dan ekuitas, instrumen keuangan, derivatif, dan berbagai jenis kewajiban keuangan. Namun, hal-hal berikut ini tidak diperbolehkan untuk dilaporkan berdasarkan nilai wajar, walaupun hal-hal tersebut tampaknya merupakan aset atau kewajiban keuangan. Yang pertama, investasi pada anak perusahaan yang perlu dikonsolidasi. Kedua, aset imbalan, pasca pensiun dan kewajiban. Yang ketiga, aset dan kewajiban sewa. Yang keempat, jenis kontrak asuransi tertentu. Kelima, komitmen pinjaman. Dan yang keenam, investasi metode ekuitas dalam kondisi tertentu. Selanjutnya ada aplikasi selektif, yang dimana perusahaan diberikan fleksibilitas yang besar untuk secara selektif menerapkan opsi nilai wajar terhadap aset atau liabilitas individual. Fleksibilitas diperbolehkan,
bahkan dalam kelas aset tertentu. Misalnya, suatu perusahaan dapat menerapkan opsi nilai wajar pada sekuritas tertentu yang tersedia untuk dijual, namun tidak pada sekuritas lain. Namun, jika opsi nilai wajar diterapkan pada aset atau liabilitas tertentu, maka opsi tersebut tidak dapat dibatalkan. Lalu terdapat persyaratan pelaporan. Jika perusahaan memilih opsi nilai wajar untuk suatu aset atau liabilitas, maka aturan pelaporan berikut ini berlaku. Yang pertama, nilai tercatat aset atau liabilitas di neraca akan selalu berada pada nilai wajarnya pada tanggal pengukuran. Yang kedua, seluruh perubahan nilai wajar aset atau liabilitas, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, akan dimasukkan dalam laba bersih. Dengan kata lain, aset dan liabilitas yang tunduk pada opsi nilai wajar akan dicatat dengan cara yang sama, seperti sekuritas yang diperdagangkan. Lalu, yang terakhir ada kerugian yang belum direalisasi tidak ditentukan. Perusahaan dapat memilih untuk melaporkan bagian keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi secara berbeda dari komponen arus kas. Contohnya seperti bunga, dividen, atau keuntungan atau kerugian yang direalisasi atau secara bersamaan. Selanjutnya terdapat fair value disclosure. Pada gambar 5.9 memberikan rincian dari catatan kaki nilai wajar Wells Fargo Bank 10 Ki September 2007. Kami juga melaporkan neraca singkat pada tanggal 30 September 2007 dan laporan laba rugi untuk periode 9 bulan yang berakhir pada September 2007. Wells Fargo melaporkan bahwa pihaknya menggunakan opsi nilai wajar untuk yang pertama, hipotek perumahan utama dimiliki untuk dijual kembali atau MHFS, dan yang kedua bunga tertentu terkait dengan penjualan pinjaman perumahan dan sekuritisasi. Lalu, Wells Fargo melaporkan rincian berbagai aset dan liabilitas yang telah dicatat pada nilai wajar neraca. Tidak semuanya merupakan perusahaan yang opsi nilai wajarnya telah dilaksanakan. Misalnya, hak layak hipotek perumahan atau FSR dicatat sebagai nilai wajar berdasarkan standar sebelumnya, PSAK 156, yang diadopsi Wells Fargo pada tahun sebelumnya. Lebih penting lagi, berdagang dan efek investasi tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajar di neraca berdasarkan aturan akuntansi normal. Lalu terdapat analisis implication, yaitu di mana terdapat keandalan pengukuran nilai wajar. Tugas analisis yang penting adalah mengevaluasi keandalan pengukuran nilai wajar dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Kami mencatat bahwa hanya 32% pengukuran nilai wajar Wells Fargo yang menggunakan input level 1, sementara 20% menggunakan input level 3. Selain itu, kami melihat bahwa sebagian besar input level 1 berkaitan dengan portofolio sekuritas investasinya, yang mana Wells Fargo memilih untuk tidak memilih opsi nilai wajar. Setelah sekuritas investasi dikecualikan, kurang dari 2% pengukuran nilai wajar Wells Fargo menggunakan input level 1, dan 40% yang sangat signifikan menggunakan input level 3. Penggunaan input level 3 yang begitu signifikan menimbulkan keraguan terhadap keandalan estimasi nilai wajar Wells Fargo dan jelas menimbulkan kehati-hatian. Selanjutnya terdapat Appendix 5A, yaitu International Activity. Banyak anak perusahaan non-Amerika Serikat yang menjalankan aktivitas bisnis dalam mata uang lokalnya. Artinya, penjualan dilakukan, aset dibeli, dan hutang dibuat dan dibayar dalam mata uang lokal. Oleh karena itu, laporan keuangan mereka dilaporkan dalam mata uang lokal. Namun, sebelum anak perusahaan non-Amerika Serikat dapat dikonsolidasikan dengan induknya di Amerika Serikat, laporan keuangan dalam mata uang lokal harus dikonversi ke dolar Amerika Serikat. Standar akuntansi saat ini menetapkan dua pendekatan penerjemahan, yaitu metode tarif saat ini atau yang paling umum digunakan, dan metode sementara. Jika anak perusahaan tersebut relatif independen, metode tarif kini digunakan.
Jika anak perusahaan terintegrasi erat dengan induknya, metode temporal digunakan. Satu catatan terakhir, yaitu anak perusahaan yang berlokasi di negara dengan inflasi tinggi atau tingkat inflasi kumulatif 3 tahun melebihi 100%, diharuskan menggunakan metode temporal. Ada implikasi penting dari pilihan metode penerjemahan. Jika metode tarif saat ini digunakan, penyesuaian terjemahan dilaporkan dalam pendekatan komprehensif lain atau OCI, dan tidak mempengaruhi pendapatan saat ini. Namun, jika metode temporal digunakan, penyesuaian ini dilaporkan sebagai pengukuran ulang keuntungan dan kerugian dalam laporan laba rugi. Mayoritas perusahaan multinasional mempekerjakan metode kurs kini, dan dengan demikian menunda keuntungan dan merugikan transaksi ini selama mereka masih memiliki anak perusahaan di luar negeri. Penerjemahan laporan keuangan melibatkan 4 nilai tukar. Yang pertama itu ada historis, yang dimana nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi pertama kali terjadi. Lalu yang kedua ada saat ini, yaitu nilai tukar yang berlaku pada akhir periode akuntansi. Yang ketiga spesifik, yang dimana nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi tertentu terjadi. Lalu yang terakhir ada rata-rata tertimbang, yaitu nilai tukar rata-rata tertimbang yang berlaku selama periode akuntansi. Berdasarkan metode saat ini, seluruh aset dan liabilitas dijabarkan menggunakan kurs kini atau kurs spot yang berlaku pada tanggal laporan. Akun ekuitas pemegang saham dijabarkan berdasarkan kurs historis dan dividen dijabarkan berdasarkan kurs tertentu yang berlaku pada saat dividen diumumkan. Pos-pos laporan laba rugi yang dianggap terjadi secara merata sepanjang periode dijabarkan menggunakan kurs rata-rata tertimbang dengan kurs tertentu untuk pos-pos yang tidak berulang seperti keuntungan atau kerugian dari penjualan aset. Terakhir, penyesuaian transaksi kumulatif dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak mempengaruhi profitabilitas saat ini. Hal ini pada dasarnya ditangguhkan sampai anak perusahaan asing tersebut dijual. Metode temporal memerlukan keuangan aset dan liabilitas seperti kas, utang, dan utang jangka pendek dan jangka panjang. Harus dijabarkan dengan kurs saat ini. Semua akun aset dan ekuitas pemegang saham lainnya dijabarkan berdasarkan nilai historis, dan dividen dijabarkan pada tanggal tertentu saat dividen diumumkan. Pendapatan dan beban yang terjadi secara merata sepanjang periode dijabarkan menggunakan kurs rata-rata tertimbang. Namun, beban terkait aset yang dijabarkan berdasarkan kurs historis dilaporkan berdasarkan kurs historis tersebut. Misalnya, penyusutan dihitung berdasarkan biaya perolehan aset tetap yang dikapitalisasi semula, dan oleh karena itu merupakan fungsi dari nilai tukar yang berlaku pada saat aset tersebut diperoleh. Demikian pula karena presiden translasikan berdasarkan kurs historis yang berlaku pada saat perolehan perusahaan. Terakhir, keuntungan dan kerugian pengukuran kembali sebagai akibat dari proses penjabaran tercermin dalam pendapatan saat ini, dan dengan demikian mempengaruhi profitabilitas perusahaan saat ini. Lalu terdapat Appendix 5B, yaitu Investment Return Analysis. Yang pertama terdapat laporan penyesuaian keuangan, yang dimana penyesuaian apa yang harus kita lakukan sehubungan dengan efek investasi ketika menentukan pendapatan ekonomi dan pendapatan permanen. Ingatlah bahwa pendapatan ekonomi mencakup semua perubahan kekayaan pemegang saham. Ini berarti seluruh komponen pendapatan, investasi seperti bunga, dividen, serta keuntungan dan kerugian yang direalisasikan dan belum direalisasi. Untuk semua kelas sekuritas investasi harus disertakan saat penentuan pendapatan ekonomi. Karena pendapatan komprehensif hanya mencakup keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dan efek-efek yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual. Maka kita harus menyesuaikan pendapatan komprehensif untuk memasukkan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dari efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang memiliki hingga jatuh tempo diungkapkan dalam catatan. Lalu yang kedua terdapat evaluasi yang dimana mengevaluasi kinerja investasi adalah tugas analisis yang penting. Tugas ini sangat penting bagi perusahaan yang pendapatan investasinya merupakan bagian besar dari pendapatannya. Misalnya, kinerja investasi adalah salah satu faktor terpenting keberhasilan bank, perusahaan asuransi, dan kelembagaan keuangan lain.
Sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas mengenai analisis investing activity intercorporate investment. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.